Bayangkan kamu sedang berada di sebuah pesta adat Batak. Gong berdentum. Ulos diikatkan. Semua marga disebut satu persatu. Lalu dua orang yang belum pernah bertemu tiba-tiba saling tanya, "Bah, mertulang doho tu ahu?" Pertanyaan itu bukan basa-basi, tapi langkah awal dari sebuah proses sakral bernama Marta Rombo. Di balik kemeriahan adat Batak Toba, ada sebuah warisan budaya yang jadi fondasi sosial kita selama ratusan tahun. Bukan cuma simbol, bukan cuma formalitas. Marta Rombo adalah cara kita memahami siapa kita, dari mana asal kita, dan bagaimana kita saling terhubung. Mengenal adat Marta Rombo, pilar sosial yang membentuk masyarakat Batak Toba. Dongan BK. Hari ini kita akan menyelami salah satu inti dari budaya Batak Toba, Marta Rombo. Marta Rombo berasal dari kata Tarombo, yang artinya silsilah atau garis keturunan. Dengan awalan Mar, maka artinya adalah melakukan penelusuran silsilah. Tapi tunggu dulu. Jangan bayangkan ini seperti membaca pohon keluarga biasa ya. Di budaya Batak, Tarombo adalah kompas kehidupan. Bukan cuma menunjukkan siapa nenek moyang kita, tapi juga menentukan siapa saudara kita, siapa yang boleh dinikahi, siapa yang harus dihormati, dan bagaimana kita bersikap dalam komunitas. Marta Rombo ini jadi sangat penting saat kita menghadiri pesta adat, melamar pasangan, membagi warisan, atau bahkan menyelesaikan konflik. Itulah kenapa orang Batak bisa tahu hubungan keluarganya dalam 5 detik. Cuma dari marga, mereka bisa bilang, "Ho, anak ni amang tulangku, jadi aku harus hormat." Padahal baru kenal 2 menit lalu. Fungsi sosial Marta Rombo. Marta Rombo bukan cuma soal urutan marga. Ia adalah sistem sosial yang menjaga keharmonisan dalam komunitas Batak. Dalam masyarakat Batak Toba yang kolektif dan patrilineal, semua hubungan sosial diatur lewat marga dan struktur kekerabatan. Disinilah Marta Rombo jadi penting. Bayangkan saat 2 keluarga hendak menikahkan anaknya. Mereka tidak langsung bahas mahar atau pesta, tapi mulai dari, "Tarombo dope hitada? Apa hubungan silsilah kita?" Lewat proses ini, mereka bisa memastikan tidak melanggar larangan menikah sesama marga, menentukan posisi dalam struktur dalihan natolu, menyusun siapa menjadi hula-hula, dongan tubuh atau boru. Dengan Marta Rombo, semua jelas. Siapa bicara duluan, siapa memberikan ulos, siapa menerima, siapa duduk di mana. Semua ada aturannya. Dan yang paling penting, semua ini dilakukan dengan rasa hormat, musyawarah, dan niat untuk menjaga hubungan baik. Proses Marta Rombo. Sekarang, mari kita masuk ke proses Marta Rombo. Biasanya terdiri dari beberapa tahapan. 1. Penyampaian niat. Salah satu pihak menyampaikan niat, entah ingin menikah, membagi warisan, atau menyelesaikan masalah. Biasanya diadakan rapat keluarga yang dihadiri oleh tokoh adat dan para sesepuh. Tujuannya, menyatakan maksud secara resmi, agar bisa ditanggapi dengan serius. Kedua, perundingan. Nah, ini bagian yang paling menegangkan, tapi juga paling menarik. Kedua pihak akan duduk bersama dan berdiskusi dengan bahasa adat, penuh sopan santun, tapi juga sangat strategis. Semua dibahas. Posisi dalam Tarombo, apa yang harus diberikan dan diterima, tanggung jawab masing-masing pihak. Musyawarah ini bukan negosiasi dagang, tapi ritual budaya yang menjunjung nilai keadilan dan kehormatan. 3. Penetapan kesepakatan. Setelah sepakat, hasil Marta Rombo dicatat. Secara lisan atau dalam beberapa kasus, ditulis sebagai dokumen adat. Dan jangan salah, kesepakatan ini mengikat secara adat, bahkan lebih kuat dari perjanjian hukum modern bagi sebagian orang tua Batak. Keempat, pelaksanaan upacara. Sebagai penutup, dilangsungkan upacara adat dengan doa,
ulos, makanan adat, dan tentu saja pengukuhan hubungan sosial. Inilah momen di mana semua pihak menyatakan, kita sekarang satu keluarga, satu darah, satu Tarombo. Nilai-nilai dalam Marta Rombo. Apa yang membuat Marta Rombo begitu bertahan hingga hari ini? Karena ia membawa nilai-nilai luhur yang terus relevan. 1. Keharmonisan. Marta Rombo bukan untuk mencari siapa salah, siapa benar, tapi untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian. Kedua, keadilan. Setiap pihak diajak berdiskusi, tidak ada yang dipaksa. Prinsipnya, adil bukan berarti sama, tapi sesuai peran dan posisi. Ketiga, kesatuan. Melalui Marta Rombo, orang Batak diingatkan kembali akan satu akar, bahwa kita semua terhubung dalam satu garis darah dan satu tanah leluhur. Relevansi di era modern. Kamu mungkin bertanya, masihkah relevan Marta Rombo sekarang? Zaman udah digital, marga bisa dicari di Google. Tapi justru di era modern inilah Marta Rombo jadi kompas budaya. 1. Dalam perkawinan, masih banyak pernikahan adat yang memastikan hubungan marga dulu sebelum ijab kabul atau resepsi. 2. Dalam pembagian warisan, Marta Rombo jadi dasar musyawarah. Siapapun bisa bicara, tapi dalam bingkai struktur kekerabatan. 3. Dalam penyelesaian konflik. Alih-alih ke pengadilan, banyak keluarga Batak menyelesaikan masalah lewat ruang musyawarah adat dengan Marta Rombo sebagai panduan. Tantangan dan pelestarian. Namun kita juga tak bisa menutup mata. Di kota-kota besar, generasi muda mulai lupa cara Marta Rombo. Beberapa bahkan tidak tahu marganya lengkap. Apalagi urutan Tarombo sampai 5 generasi ke atas. Tantangannya nyata, urbanisasi, perkawinan campuran, individualisme, kurangnya transfer pengetahuan dari orang tua ke anak. Tapi, harapan tetap ada. Upaya pelestarian, pendidikan budaya di sekolah dan keluarga, pemanfaatan media digital, TikTok, YouTube, podcast, integrasi ke acara modern, pernikahan hybrid adat modern. Kalau kita kreatif, Marta Rombo bisa tetap hidup dan membumi. Bahkan di kota seperti Jakarta, New York, atau Melbourne. Dongan BK. Marta Rombo bukan sekadar adat. Ia adalah jembatan antar generasi. Ia adalah peta budaya kita. Jika kita kehilangan Marta Rombo, kita bukan cuma kehilangan struktur adat, tapi kehilangan cara kita memahami diri kita sendiri. Mari kita jaga tradisi ini. Mari kita terus bertanya, belajar dan mengajarkan, agar anak-anak kita kelak bisa berkata, aku tahu siapa aku, karena aku tahu Taromboku. Kalau kamu merasa bangga jadi bagian dari budaya Batak, kalau kamu percaya bahwa Marta Rombo bukan hanya adat, tapi warisan yang layak dijaga, bagikan video ini ke saudaramu, ke anakmu, ke teman-temanmu. Ajak mereka mengenal kembali siapa mereka lewat Tarombo. Tulis di komentar, apa arti Marta Rombo dalam keluargamu? Pernah ikut prosesi adatnya? Apa tantangannya? Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kamu nggak ketinggalan konten budaya Batak lainnya. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikannya?